Sejarah kaum Yahudi atau yang dikenal dengan Bani Israel, dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan dan tumbuh di suatu negeri yaitu Babilonia, suatu negeri yang penduduknya melakukan berbagai bentuk perbuatan syirik seperti menyembah berhala, batu, matahari dan bintang pada saat itu. Semua penduduk Babilonia pada saat itu mengingkari Allah kecuali Nabi Ibrahim, istrinya dan keponakannya yakni Nabi Lut. Berbagai upaya dilakukan Nabi Ibrahim dalam dakwah sampai berpindah tempat hingga ke Syam dan Mesir. Saat di negara Mesir, Ibrahim dihadiahi seorang istri bernama Sarah dan kemudian ia kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan seorang anak dari Hajar dan diberi nama Ismail, yang kemudian ia bawa ke lembah Makkah untuk membangun Ka'bah. Sedangkan dari istrinya Sarah, beliau mendapat seorang putra bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan Rifqo binti Batwail pada usia 40 tahun dan beliau mendapatkan anak kembar bernama Aisu dan Yakub. Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah 12 orang anak, yakni Ruwaibil, Syamun, Luwa, Yahusa, Isahar, Zailun, Yusuf, Benyamin, dan Nafli, Het dan Asyir. Di antara ke-12 anaknya ia paling mencintai Yusuf. Hal tersebut membuat para saudaranya cemburu dan berusaha untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian ia ditemukan oleh musafir dan dijual ke seorang penguasa Mesir pada saat itu. Di Mesir, Nabi Yusuf sukses menjadi bendaharawan negara dan ia pun mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Pada masa Musa, Bani Israel dihadapkan penjajahan oleh penguasa Mesir yakni Fir'aun. Ia memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk menyembelih anak-anak lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa As dan Harun untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun kala itu. Upaya dakwah Musa dan Harun mendapat perlawanan yang luar biasa dari Fir'aun dan para tukang sihirnya sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri hingga ke Laut Merah dan Nabi Musa membelah laut tersebut yang selanjutnya menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Setelah itu, Nabi Musa dan pengikutnya pergi menuju Baitul Maqdis atau Palestina. Namun Musa bertemu dengan suatu kaum yang kuat yang berasal dari keturunan Al-Hadsaniyin, Al-Fasariyin dan Al-Kananiyin dan lainnya dan memerintahkan pengikutnya untuk memerangi mereka. Akan tetapi pengikut Nabi Musa tidak mau mengikutinya dan Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Dalam 40 tahun tersebut Nabi Musa dan Harun meninggal dunia dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun yang kemudian berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Setelah kaum Bani Israel menetap di Palestina, mereka mengalami 3 masa yakni masa kehakiman, masa kerajaan dan masa perselisihan. Masa kehakiman adalah masa di mana seorang hakim menentukan segala keputusan yang ada pada kaum tersebut. Masa kerajaan yakni masa di mana Nabi Daud mengalahkan Talut dan kemudian menjadi raja di negeri tersebut dan selanjutnya diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman. Dan masa perselisihan terjadi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, terjadi perselisihan antara Rahbian bin Sulaiman dengan Yarbian bin Nabat. Dan kemudian Rahbian dan keturunan Yahuza serta Benyamin yang merupakan putra Nabi Yakub, mendirikan negara yang bernama Negara Yahuza dan beribu kota di Baitul Maqdis. Disebutkan juga bahwa penduduk negeri ini adalah keturunan Daud dan Sulaiman. Sedangkan Yarbian bin Nabat bersama dengan 10 keturunan yang tersisa mendirikan suatu negara yang kini dikenal dengan negara Israel di sebelah Palestina bagian utara dengan ibu kotanya adalah Nablus. Merekalah yang kemudian dinamakan dengan orang-orang Syamir sesuai dengan nama gunung yang berdiri di sana.
Pada kira-kira tahun 586 atau 587 sebelum Masehi Raja Babilonia, Nebukadnezar, berhasil menduduki Palestina dan mengusir penduduknya serta menghancurkan negara Yahuza dan mereka memenjarakan orang-orang Yahudi dan membawanya sebagai tawanan dan budak ke Babilonia. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Parsia, Kursi berhasil menaklukkan Babilonia dan membebaskan para tawanan Yahudi yang kemudian sebagian dari mereka kembali Palestina. Mulai tahun ini dan seterusnya, wilayah itu diperintah atau dikendalikan oleh suksesi kerajaan adidaya pada waktu itu dalam urutan sebagai berikut: Babilonia, Persia, Yunani Helenistik, Kekaisaran Romawi dan Bizantium, Tentara Salib Islam dan Kristen, Kekaisaran Ottoman, dan Kerajaan Inggris.